Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat dari Allah Ta'ala, barokah, ridho dan ampunannya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Kita mengerjakan sholat subuh berjamaah ya. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita. Kemudian kita lanjutkan duduk bersama untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Insya Allah yang kita lakukan ini memang amal soleh Bapak Ibu. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama pagi hari ini di Masjid Gunung Sari Indah ini, kelak nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu kita masuk bab 8 halaman 167 tentang hadonah. Panjenengan pernah mendengar apa itu hadonah Bapak Ibu? Nggih, hadonah itu hak asuh anak. Nah, pertama pengertian hadonah menurut bahasa Bapak Ibu, hadonah ini mendekapkan sesuatu pada dada. Ini hadonah yahdinu dari kata al-hidn, nggih. Jadi hadonah ini dari kata al-hidn yang artinya bagian samping yang biasa digunakan menggendong anak kecil. Itu hadonah secara bahasa. Secara istilah syar'i Bapak Ibu, hadonah itu adalah jika seseorang menjamin pendidikan anak, menjaga kebutuhan hidupnya dan mengatur segala urusannya. Itu namanya hadonah. Jadi hadonah itu apa tadi? Meliputi menjamin pendidikan anak, menjaga kebutuhan hidupnya. Untuk pendidikan ini dia mendapatkan pendidikan yang benar apa tidak. Kadang-kadang anak kecil itu Bapak Ibu biasa, bukan biasa, baru bisa bicara ngomong itu yang keluar tuh ya Allah omong kotor semua. Nggih. Nah itu karena siapa ya? Kedua orang tuanya suka misuh masalahnya. Nah, anak itu kan merekam. Kemudian menjaga kebutuhan hidupnya, termasuk pakaian, makanannya, gitu.
dia gizinya seperti apa, kebutuhannya apa aja, ketika sakit dibawa kemana gitu kan, dan mengatur segala urusannya. Nah ini namanya hadonah. Hadonah ini Bapak Ibu khusus bagi anak yang masih kecil, karena anak kecil itu membutuhkan penjagaan, pengawasan dan pendidikan. Nah tentunya hadonah ini menjadi kewajiban siapa Bapak Ibu? Kewajiban suami istri, karena anak adalah apa? Titipan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Apa dalilnya Bapak Ibu masih ingat? Jadi dalam surat At-Tahrim itu kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini berarti kan tanggung jawab siapa? Kedua orang tua. Namun yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana jika suami dan istri bercerai dan keduanya mempunyai anak kecil? Ini Bapak Ibu. Cuma kalau kita melihat Bapak Ibu banyak ya, zaman sekarang ini bapak ibunya masih ada tapi anak tidak karu-karuan. Tapi kalau zaman dulu para ulama itu justru lahir dari kondisi yatim. Gitu loh. Ya. Jadi Imam Syafi'i misalnya, beliau lahir bapaknya sudah tidak ada Bapak Ibu, tapi Masya Allah jadi imam gitu kan. Nggih. Jadi hadonah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan. Hadonah Bapak Ibu hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, dan hal-hal lainnya demi kemaslahatan sang anak. Nah, ini tentang pengertian hadonah. Sekarang poin kedua Bapak Ibu, perhatian Islam terhadap masalah hadonah. Jadi saya bacakan, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga. Jadi Islam itu Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu diberi hidayah Islam ya. Bahkan kita lahir dalam kondisi muslim Bapak Ibu. Tidak tahu kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala semata, misalkan seseorang dari kita lahir bukan dari keluarga muslim gitu, mau jadi apa ya kan? Siapa yang menjamin nanti kita bisa masuk Islam? Hidayah dari mana Bapak Ibu? Makanya ini patut kita syukuri ketika Allah Ta'ala menciptakan kita lahir dari keluarga muslim tanpa kita minta Pak. Tinggal kita mensyukurinya dengan istiqomah, dengan mempelajari agama dengan baik, seperti itu. Oke? Jadi semua dalam Islam ini dijelaskan. Masalah kecil saja, tata cara BAB ya kan disebutkan itu. Apalagi yang masalah keluarga seperti ini. Jadi Islam itu memberikan perhatian besar terhadap keluarga, ia memberikan arahan yang jelas dan pasti agar keluarga terus berada dalam suasana cinta kasih, keakraban dan keharmonisan. Ya tentunya ini lewat belajar ya, lewat belajar mempelajari ilmu syar'i maksudnya Bapak Ibu. Karena banyaknya rumah tangga itu ya karena tidak mengetahui ilmu syar'i sehingga tidak karu-karuan. Sehingga anak-anak hidup dalam kedekapan kedua orang tuanya dalam ruang yang jauh dari penderitaan dan pertikaian. Islam memerintahkan agar kedua orang tua menjaga anaknya dengan baik pada berbagai aspek kehidupannya. Apakah itu kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembangnya. Inilah yang dimaksud dengan hadonah. Tapi ketika hubungan suami istri terpisahkan dan keduanya bercerai, syariat Islam tidak membiarkan anak-anak ikut tersiakan dan menderita.
Justru Islam tidak membiarkan anak-anak ikut tersiakan. Justru Islam mana tadi? Justru Islam berupaya untuk terus menjaga dan mendidik mereka hingga sang anak dewasa mandiri, mampu bekerja sendiri, serta mengetahui apa yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Ini tentang betapa Islam itu memperhatikan urusan hadonah, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, pentingnya hadonah. Kenapa sampai Islam itu mensyariatkan yang namanya hadonah? Jadi hadonah ini bukan menyusui, Bapak Ibu. Hadonah ini bukan menyusui, beda. Kalau menyusui apa kemarin namanya? Halo? Halo? Napa? Kotokan. Itu like wakpe dalam. Napa kemarin menyusui? Napa? Pak Priyono? Rodho'ah. Rodho nggih, itu sudah kita bahas kemarin masalah rodho. Nggih, jadi hadonah ini bukan menyusui, Bapak Ibu. Hadonah memiliki hukum-hukum yang tidak sama dengan menyusui. Masih ingat nggih tentang menyusui kemarin? Ini sedikit murojaah ini. Anak itu menjadi anak rodho itu ketika menyusu berapa liter? Dalam 50 liter. Halo. Ini iki lho. Mentolo tak tinggal ngopi ae. Pak Farta mana kopinya kok belum datang-datang ini? Iya, jadi sudah kita bahas Bapak Ibu, anak itu menjadi anak rodho yang kemudian haram. Haram dalam artian ya haram dinikahi seperti anak sendiri. Kapan? Ketika bayi itu menyusu sampai 5 kali rodhoan. Satu rodho itu berapa? Berapa liter? Dalam? Iya, jadi menghisap ASI ya, anak itu menghisap ASI sampai dilepas, sampai kenyang, itu namanya 1 kali rodho. Kalau berulang sampai 5 kali, itulah yang namanya mengharamkan. Itu sudah kita bahas kemarin masalah rodho, sekarang hadonah. Nah, hadonah secara umum hanya terjadi ketika terjadi perceraian antara suami istri, sementara mereka memiliki anak-anak yang masih sangat butuh perawatan ibu. Karena anak kecil jelas memerlukan perawatan ekstra, perlindungan, pendidikan, dan seseorang yang mengurus segala kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan wilayah atau perwalian. Nah, perwalian ini ada 3, Bapak Ibu. Perwalian atau mengurus anak ini ada 3. Yang pertama, wilayatut tarbiyah wal hifdz. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wilayah 'alan nafas. Yang ketiga, al-wilayah 'alal mal. Masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun Pak Parto. Ditunggu-tunggu nih. Makanya kemarin pas masih 10 pertama nggih, Pak Parto ndak ada itu kok kayaknya ada yang kurang ngoten lho. Nggih. Ini Bapak Ibu dari 3 perwalian ini yang nanti menjadi haknya wanita yang mana? Halo. Belum tahu nggih. Baru kita akan mempelajarinya soalnya. Nggih, jadi yang pertama itu wilayatut tarbiyah wal hifdz. Tarbiyah itu pendidikan, hifdz itu penjagaan. Yakni mengurus segala kebutuhan anak mulai lahir dari perut ibunya. Ini namanya wilayatut tarbiyah wal hifdz. Ini yang dikenal dengan hadonah. Nah, pada fase ini ibu yang paling berhak mengurus anak daripada ayah. Karena ibu cenderung lebih sabar dan lemah lembut dalam mengurusi anak dibandingkan ayah. Jadi ini yang paling berat adalah ibu. Jadi mulai umur 0 sampai 9 tahun. Dalilnya dari Abdullah bin Amr bin As berkata, annamra'atan qalat,
seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bni hadza kana batni lahu wi'an." Anakku ini dulu perutku itu adalah tempat baginya. Wa thadyi lahu siqaan, dan air susuku itu minuman baginya. Wa hajri lahu hiwaan, dan pangkuanku sebagai tempatnya berlindung. Wa inna abahu tallaqani, kemudian bapaknya menceraikan aku. Wa arada an yantazi'ahu minni, dan hendak mengambil anak ini dariku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa Bapak Ibu? Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau itu yang paling berhak mengurus anak itu, syaratnya selama engkau belum menikah. Tapi kalau misalkan sang ibu menikah, maka dia wajib memberikan anak itu kepada tetangganya. Halo? Kepada siapa? Halo? 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 Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada bapaknya loh, lah pokok tetangganya loh, hubungannya apa? Nggih. Jadi anak kecil ini nanti kaitannya umurnya, jadi hadonah yang butuh perawatan ekstra itu sampai umur 9 tahun Bapak Ibu. Sampai umur 9 tahun ini anak itu diasuh oleh ibunya dengan syarat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, malam tangkihi, selama kamu belum menikah. Kalau misalkan dia menikah dengan laki-laki lain, maka kewajibannya untuk mengasuh anak ini sudah tidak ada, dia sudah wajib mengasuh suaminya. Berarti anaknya dikembalikan kepada siapa? Kepada bapaknya, gitu loh, kepada bapaknya. Kalau misalnya bapaknya tidak ada, maka yang wajib mengasuhnya itu siapa? Saudara-saudara bapaknya, Pak D, Pak D, begitu. Gitu loh Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, wilayatut tarbiyah wal hifdz. Yang kedua, al wilayah ala nafas. Nafas itu jiwa, yakni mengurus segala perkara yang berkaitan dengan kejiwaan anak. Jadi bagaimana anak itu tidak stres, bagaimana anak itu tidak tergoncang jiwanya, gitu loh. Antara perwalian ini dengan hadonah, jadi yang pertama itu namanya hadonah Pak. Tadi yang wilayah at-tarbiyah wal hifdz itulah yang namanya hadonah, itu perwalian pertama. Perwalian kedua itu masalah kejiwaan anak. Nah, antara perwalian ini dengan hadonah memiliki kemiripan pada waktu. Okay? Perwalian berhenti dengan habisnya masa hadonah. Okay. Pada perwalian ini anak dididik agak keras. Terkadang dipaksa, ya memang harus dipaksa Pak, diperintah mengerjakan perkara yang bermanfaat baginya, dilarang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dihalangi melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan. Diarahkan. Anak kecil kan tidak ngerti. Misalnya ketika Umar bin Abi Salamah, panjenengan tahu siapa Umar bin Abi Salamah Bapak Ibu? Umar ini anak sambung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kan menikahi Ummu Salamah kan, suaminya bernama Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa anak namanya Umar. Nah kata Umar, kuntu hulaman fi hajri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu itu anak kecil, ya, anak kecil yang berada dalam perawatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Tangan saya, ya tangan ini ketika makan itu comot sana, comot sini, kan anak kecil Bapak Ibu. Mungkin ya tangan kiri juga, mungkin belum cuci tangan, mungkin tidak baca bismillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan, ya gulam, hei anakku, samillah, baca bismillah dulu.
Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kirimu. Dalam tangan apa? Iya, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu. Jadi ngajari adab dalam makan, Pak. Sekarang ngapunten ya, karena banyak orang tua itu yang nggak mendidik anak semacam itu, Pak, ngapunten. Bahkan mungkin di antara panjenengan sendiri, mungkin karena nggak sadar, sudah kebiasaan mangan itu mbek tangan kiwa, nggih. Minum dengan tangan kiwa, belum lagi kalau mangan ote-ote ya. Tahu ote-ote panjenengan nggih? Iya. Itu kan bahasa Lomboknya pakai apa? Atau makan tempe mendoan. Kalau bahasa Inggrisnya kan gimbal tempe itu nggih. Itu biasanya mangan Lomboknya mbek tangan kiri. Ini tangan kanan iya, tapi kadang-kadang makan nggih, kemudian minum pakai tangan kiri, alasannya tangan kanan kotor. Nah itu ndak. Oh enggak, urungannya dicuci wae lho. Kenapa kok pakai tangan kiri? Masalahnya kalau kita kebiasaan itu susah mengubahnya, Pak. Dan Nabi mengatakan bahwa setan itu kalau makan pakai apa? Pakai tangan kiri, gitu loh. Berarti kan bisa-bisa dikatakan orang sing makan dengan tangan kiri kan mirip setan. Gini mboten? Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-wilayah alal mal. Mal itu apa? Harta. Yakni khusus mengurus masalah keuangan pada anak. Wali harus mengembangkan harta sang anak dan membayarkan zakatnya kalau misalkan sudah sampai nisab, okay, dan sudah 1 tahun. Bahkan kadang-kadang anak itu kan ada yang mendapatkan warisan banyak gitu loh. Dan ini yang dipasrai harus amanah gitu. Jadi dikembangkan bagaimana biar harta itu tidak berkurang tapi bertambah. Karena kalau nggak dikembangkan nanti kemakan zakat berkurang, betul. 100 juta dikurangi 2.500.000 berkurang, betul? Ya berkurang. Makanya harus dikembangkan Bapak Ibu hingga anak dewasa dan bisa mengatur sendiri hartanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Ayo dibaca bareng-bareng. An-Nisa ayat 5. Sudah ketemu? Halo. Wes tinggal ngopi ya. Bismillah. Masya Allah. Sudah, ayo kita baca. 1, 2, 3. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya amwalakum, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jangan diberikan tidak ngerti, Pak, habis nanti gitu loh. Jadi sampean saya ngerti itu wis diurus dhewe dulu, jangan diberikan nanti habis. Kembangkan. Nah tentunya ketika mengembangkan harta ini itu kita mencari yang paling baik sisi akhiratnya, Pak. Bukan sisi dunianya. Misalkan kita mau mengembangkannya dalam satu bentuk bisnis, banyak untungnya, tapi kok ada ribanya misalnya, atau ada sesuatu yang haram misalnya, berarti kita lebih mendahulukan yang mana? Mending keuntungannya lebih sedikit tapi murni halal. Karena pentingnya harta yang halal itu sangat penting sekali begitu. Harta yang halal itu lebih diutamakan begitu. Warzuquhum fiha, berilah mereka rizki, belanja,
waksuhum dan pakaian dari hasil itu, wa qulu lahum qaulan ma'rufa dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang dipasrai ngurus harta anak kecil, yatim ataupun tidak yatim, ya. Kalau tidak yatim kan orang tuanya sendiri gitu. Ya mungkin dia dikasih siapa harta atau dikasih orang tuanya begitu kan. Itu berarti kalau harta ini milik anak yatim, Pak. Rata-rata kan yatim nih. Itu maka orang yang ngurus ini nggak boleh makan harta itu. Kecuali dia dalam kondisi sangat miskin, itu boleh mengambil itu pun sekadarnya. Nah, tapi kalau tidak miskin haram ngambil. Yang wajib apa? Yang wajib harta ini dikembangkan, Pak. Bagaimana cara mengembangkannya? Panjenengan misalkan mungkin panjenengan pingin punya panti asuhan atau pingin wis ini nggak ada lembaga resmi tapi pingin punya panti asuhan kecil-kecilan di rumah, ngadopsi atau ngambil 2-3 anak yatim misalnya, karena rumah yang ada anak yatim itu barokahnya Masya Allah Bapak Ibu. Ngambil 1, ngambil 2, ngambil 3, ya wis tidak apa-apa 3 dulu atau 2 dulu begitu. Itu caranya bagaimana? Kalau misalkan anak yatim punya harta atau tidak ada dan jenengan punya harta sendiri, ya, digunakan khusus untuk itu biar harta tidak habis dikembangkan, Pak. Caranya gimana? Panjenengan pernah mendengar hadis suara di bawah awan betul? Halo? Tapi tahu awan ya? Napa awan nih? Siang. Nggih. Jadi ada hadis Bapak Ibu, ada orang lewat di satu jalan, kemudian dia mendengar dari atas suara itu. Dari atas itu dia mendengar ada suara isqi hadiqata fulan, sirami kebun si fulan. Suara siapa itu gitu kan? Awan. Enggak kelihatan, enggak tahu siapa yang ngomong. Tapi awan ini langsung berjalan seret ke satu tempat, Pak. Di situ dia menurunkan hujan. Karena dia merasa bahwa ini bukan sembarangan ini. Ini sampai ada kejadian seperti ini bukan orang sembarangan ini. Makanya dia kepo, Pak, pengen tahu. Ditelusuri sampai di mana berhentinya aliran air hujan itu. Berhenti di ladang. Di situ ada petani yang lagi membetulkan aliran aliran air hujan tadi. Terus ditanya, ini kira-kira apa yang sampai lakukan ini? Sawah ini kok sampai seperti ini, kok sampai ada suara dari atas awan nih loh, kan begitu Bapak Ibu. Dia mengatakan hasilnya itu dibagi 3. Jadi hasil daripada ladang ini dibagi 3, sepertiga dimakan sekeluarga, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk operasional ladang tadi. Nah, panjenengan kalau pingin misalnya pokoknya ini ada sedekah, harta saya nggak habis, harta saya nggak habis. Rata-rata sekarang kan harta kan habis, Pak. Jenengan punya uang 1 M misalnya, dipangan terus tiap bulan, apalagi nih gaya hidupnya nggak karu-karuan kan. Sak makanan gitu harus ke McD misalnya, ya kan, gitu kan cepet. Nah ini bagaimana biar tidak habis kemakan. Jadi modalnya tetap, nanti hasilnya yang dipakai, sepertiga dimakan sekeluarga, sepertiga untuk sedekah, mungkin untuk anak yatim tadi, dan sepertiga untuk operasional ladang. Nah itu caranya. Kalau misalnya panjenengan nanti kok diberi amanah Allah Ta'ala ngurus hartai anak yatim biar tidak habis. Bahkan sekarang loh Pak, andai kan harta dibiarkan, lama-lama kan habis kan, kena inflasi ya Pak, enggak? 5 juta 10 tahun yang lalu banyak Pak. 1 juta 10 tahun yang lalu banyak gitu loh. Tapi kalau dibiarkan sekarang 1 juta loh Pak, jenengan naik Indomaret gak kerasa ya kan? Dulu 100.000 itu buat beli ke pasar udah banyak kan. Sekarang jenengan gitu kok daging lebih 1 kilo ya Pak enggak? Seperti itu. Iya, nggak sampai 1 kilo malah. Nah, makanya kalau misalnya belum sempat, biar uang itu tidak habis, biar tidak terkena inflasi dan jenengan bertanggung jawab, mending dibuat beli emas,
Halo. Dibuat beli dibentuk dalam apa? Dirupakan antam misalnya. Insya Allah kalau itu bertahan, malah bisa lebih banyak hartanya, kan begitu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberi komentar pada ayat tadi Bapak Ibu, An-Nisa ayat 5. Orang yang belum sempurna akalnya itu siapa saja sih? Satu, kata beliau, harta tidak diberikan padanya. Jadi orang belum sempurna akalnya, harta tidak diberikan padanya karena akalnya tidak waras, baik karena gila atau lainnya. Jadi ketika anak itu misalnya naudzubillah Bapak Ibu, ya semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita semua dari ketidakwarasan ya. Itu berarti bukannya wah ini arah gak ngerti apa-apa kemudian hartanya dihambur-hamburkan. Jangan, itu amanah. Meskipun orang gila kan butuh makan ya. Jadi tetap yang ngurus ini berhak mengurus itu sampai sampai selesai. Bahkan kadang-kadang kalau memang anak itu tidak waras Bapak Ibu, kemudian sampeyan yang diamanai, terus Anda itu mengurus harta tadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, itu tidak habis loh. Sampai jenengan meninggal, pemiliknya meninggal itu bisa tidak habis, ada terus. Panjenengan kan sudah banyak yang umroh, halo. Ketika umroh jenengan dulu sempat mampir atau nginap enggak di hotelnya Utsman bin Affan Bapak Ibu? Halo. Jadi di Madinah itu hotelnya Utsman bin Affan. Jenengan tahu Utsman bin Affan kan? Mantunya Nabi itu loh. Yang diberi nama siapa? Dipanggil siapa? Halo. Yang dijuluki Dzunnurain, memiliki dua cahaya kan, karena menikahi dua putri Nabi, Ummu Kulthum sama Ruqayyah. Itu Pak sampai sekarang harta wakafnya berupa hotel itu masih ada gitu loh. Jadi kalau misalkan anak ini yatim gila ya kan, jenengan hartanya banyak ada 100 juta misalnya, jenengan kembangkan, itu kan bisa untuk dia makan. Harta itu milik dia, ya wes diwakafkan aja, dibawa ke KUA, karena masalah legalisasi ini kan di KUA wakaf itu, bahwa ini harta ini milik anak ini atas nama dia, kemudian harta ini tetap nggak boleh berkurang, karena wakaf itu nggak boleh berkurang kan, harus tetap yang dimanfaatkan adalah apanya? Hasilnya. Jadi dibagi tiga tadi, sepertiga dimakan sendiri, nah dimakan ini bagi yang mengelola Pak. Sekarang kita melihat wakaf di mana-mana mangkrak, itu mungkin karena satu nadirnya, nadir itu yang pengelolanya itu tidak amanah, karena nggak ada rasa tanggung jawab sehingga dimangkrakno begitu kan, tidak takut kepada Allah Taala. Kemungkinan kedua karena dia merasa aku ini butuh butuh makan minum ya untuk anak istri saya gitu. Sementara dia merasa nggak mendapatkan apa-apa gitu. Padahal dia berhak makan sepertiga loh dari hasilnya sesuai hadis tadi. Baru sepertiga untuk apa? Sedekah, terus sepertiga yang terakhir kembali kepada operasional ladang. Kalau berupa ladang berarti kan untuk biayai orang sing bagian apa? Mungkin bagian nanam, bagian buang rumput, bagian ngupuk gitu kan. Kalau misalkan dalam bentuk rumah untuk ganti genteng yang mungkin bocor atau plafon yang rusak, kan begitu Bapak Ibu. Itu cara agar harta tidak habis. Kemudian yang kelima, yang diutamakan dalam perwalian anak. Dalam masalah perwalian ini, halaman 171. Dalam masalah perwalian ini, terkadang ayah diutamakan atas ibu dan terkadang ibu lebih diutamakan atas ayah, tergantung apa masalahnya. Nah tadi kan perwalian kan ada tiga Bapak Ibu. Untuk perwalian yang pertama yaitu wilayatut tarbiyati wal hifdz, ini yang paling berhak menjaga, yang paling berhak melakukan itu adalah ibu. Jika urusan harta dan pernikahan, maka ayah diutamakan atas ibu.
Tapi jika urusannya menyusui dan hadonah, maka ibu lebih diutamakan atas ayah. Untuk masa mengasuh anak, jika dilihat mulai kelahirannya hingga balik dan dewasa, maka terbagi menjadi 2 fase. Pertama, fase khusus mengasuh anak. Pada fase ini anak membutuhkan perawatan dan pelayanan ekstra. Untuk fase ini yang paling utama menjalaninya adalah siapa Bapak Ibu kira-kira? Wanita, bukan laki-laki. Fase ini berhenti jika anak lelaki sudah mencapai umur di mana pada umur itu ia mandiri, Pak. Mandiri terhadap urusan sendiri. Para fuqaha memperkirakan umurnya adalah berapa tahun kira-kira? 9 tahun. Jadi anak umur 9 tahun itu kan sudah bisa ngapunten cewek sendiri ya. Sudah bisa nyetrika sendiri, kadang-kadang melipat sendiri. Ya tergantung orang tuanya bagaimana mendidik, Pak. Harus dibiasakan. Makanya tadi kan ada perkataan harus dididik agak keras. Keras itu bukan dipaksa, dibentak, enggak, tapi dipaksa untuk mandiri. Gimana biar mandiri demi kebaikannya gitu loh. Nah sekarang kan kadang-kadang karena didikan orang tua, ya orang tua dulu kan melarat ya. Saking pinginnya anak itu ndak melarat seperti dia, nggak disuruh apa-apa, Pak. Sehingga ketika sampai bangku kuliah pun ndak ada pembantu kayak seurip gitu loh. Nah ini orang tuanya, makanya ada istilah itu ikhsyaushinu fa innan ni'mata la tadum. Ikhsyaushinu itu biasakan hidup kasar karena nikmat itu tidaklah abadi. Untuk anak perempuan maka dibedakan antara yang mengasuhnya ibu atau neneknya sendiri dengan pengasuhan orang lain. Jika yang mengasuh ibunya sendiri atau neneknya sendiri, maka sang anak bersamanya sampai dewasa. Ini wanita ya, kalau wanita maka bersama mereka sampai dewasa. Namun jika pengasuhnya bukan ibu atau neneknya tapi orang lain, maka ia tinggal bersamanya sampai umur remaja. Nah umur remaja yaitu umur 9 tahun, inilah yang difatwakan ulama Hanafiyah dan satu pendapat dari Imam Ahmad. Kalau ini hadona kalau anak perempuan, kalau yang mengasuh itu bukan ibu atau neneknya sendiri maka sampai umur remaja, dan remajanya wanita umur 9 tahun. Anak wanita Bapak Ibu umur 9 tahun ini sudah haid kan sudah haid. Jadi wanita itu lebih cepat balik daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu umur 15 tahun itu baru balik. Kalau misalkan sampai 15 tahun kok belum mimpi basah, berarti dengan 15 tahun itu tanda balik, begitu loh. Dan tanda balik itu kan banyak. Kalau salah satunya muncul itu sudah balik, Pak. Misalnya anak ya perempuan 9 tahun belum haid tapi dadanya sudah membesar, itu berarti sudah balik belum? Tanda balik itu yang mulai balik. Fase kedua. Pada fase ini anak diikutkan kepada walinya. Untuk fase ini tugas wali adalah mengajar, mendidik, memperbaiki akhlak dan sopan santun anak, serta menjelaskan kepadanya tentang kelaki-lakian dan kewanitaan. Penting Pak diajarkan kelaki-lakian dan kewanitaan, karena zaman sekarang itu kan ada yang namanya generasi yang gak lanang gak wedok. Ada mboten? Lanang tapi koyok wedok, wedok koyok lanang. Nah ini dalam Islam tidak boleh. Nabi kan melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Loh Ustaz, saya itu seneng nonton yang seperti itu, kayak mami ya namanya ya, yang banci itu loh Pak. Itu tidak boleh itu Pak, nggak boleh jenengan meskipun nonton tidak boleh, karena dengan menonton itu kan lama-lama menjadi kayak seperti biasa. Sehingga orang-orang bencong itu biasa gitu loh. Padahal tidak ada dalam Islam bencong itu. Gitu loh. Untuk anak gadis, jadi penting seperti anak laki-laki misalnya. Kalau anak laki-laki jenengan kok senengani menari, senengani masakan, itu bahaya Pak.
Laki-laki itu ya senengannya setip-setipan gitu loh, nyetip, apa tembak-tembakan itu. Nah ini harus diperhatikan. Untuk anak gadis, setelah mandiri maka terus diasuh oleh ibu atau neneknya hingga menjadi dewasa. Tapi jika pengasuhnya wanita lain, maka hanya bersamanya sampai umur tamyiz. Ya, tamyiz itu apa? Bisa membedakan yang baik dan buruk. Selanjutnya ia tinggal bersama ayahnya agar sang ayah melindungi dan menjaga kehormatannya. Tapi kalau nggak punya ayah Ustaz, nah itu kalau beda lagi Bapak Ibu. Kalau nggak punya ayah ya sampai dengan pengasuhnya gitu loh. Makanya pentingnya Islam itu. Jadi kewajiban seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak terlantar dalam Islam, kalau nggak ada orang tuanya, nggak ada yang ngurus, itu kewajiban kita sebetulnya yang mengurusi. Jadi jangan dikira ketika ada anak terlantar, kalau saya ngopeni kita nggak ada tanggung jawab gitu apa-apa nih, enggak. Itu kita juga ikut ngopeni, kita juga turut bertanggung jawab. Jangan sampai ada yang tersia-siakan gitu. Namanya manusia kok. Wong binatang aja disia-siakan boleh enggak? Ya buktinya itu. Wanita ketika menyia-nyiakan kucing, padahal kucing nggak dikasih makan, dikurung sampai mati, apa kata Nabi? Dia kemana Pak? Bu? Halo? Ke neraka kan? Ke neraka gara-gara kucing, karena dia menyia-nyiakan. Dan ya kalau kita melihat ada anak yang tersia-siakan begitu, ya mlebu neraka loh, wong kucing yang mlebu neraka apalagi manusia. Dan ulama itu mengatakan Bapak Ibu, kalau orang itu banyak dosa, maka perbanyaklah sedekah air. Kenapa? Karena Allah itu mengampuni pelacur gara-gara ngasih minum anjing dengan air apa? Dengan kopi? Air. Itu anjing loh Pak. Memberi minum anjing diampuni Allah. Bagaimana kalau yang diberi minum itu manusia? Kalau di Saudi itu kan banyak Pak, orang-orang itu biasalah hampir Jadi di pinggir-pinggir jalan itu banyak apa istilahnya? Baroda. Baroda itu apa? Pendingin-pendingin itu loh, badan gratis ya kan? Kalau di kita alhamdulillah ada, sementara di masjid aja kan, tapi kan nggak semua masjid ada. Kadang orang masjid itu ada disponsori tapi kok kosong, kalau banyu dia tak padha wae. Nah kalau di Saudi itu kan banyak Pak, kayak kulkas, pendinginnya dipencet ceret ya. Biminum itu Masya Allah. Kalau panjenengan ini wakafnya Jamaah Gunung Sari di pinggir jalan, Masya Allah Pak. Gak kepengen panjenengan kayak begitu itu. Halo? Wah turu kabeh ini istilah ngopi ae. Jadi seperti itu Pak. Sedangkan anak laki-laki, maka ayah mengajarinya bagaimana menjadi seorang laki-laki kesatria. Diajari apa? Naik kuda. Tapi sekarang kesusahan naik kuda ini. Paling enggak kan iso naik motor, nyetir mobil gitu kan. Olahraga juga Pak, manah berenang, dan mengarahkannya terhadap setiap kebaikan, baik untuk dirinya, orang lain, agama maupun akhiratnya. Sayangnya banyak sekali kaum muslimin yang menelantarkan kewajibannya. Betapa banyak orang tua yang hanya memberikan fasilitas harta kepada anak-anaknya, tapi tidak pernah mendidiknya untuk menjadi seorang lelaki yang soleh atau wanita yang solihah. Ini sementara tentang hadona. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Sampun suruh nggih. Monggo Pak Priyono.